Adapun tujuan praktikum yaitu mampu mengetahui status unsur hara suatu tanah dengan metode -1 test dan mampu mengamati gejala defisiensi hara pada tanaman jagung. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu tanah topsoil sebagai media tanam, polybag berukuran 5 kg sebagai tempat media tanam, benih jagung sebagai objek yang diteliti, pupuk SP36, pupuk KCL, dan pupuk urea, timbangan sebagai alat penimbang takaran pupuk, penggaris atau meteran sebagai alat mengukur tinggi tanaman, gunting sebagai alat untuk penjarangan, dan gembor sebagai wadah air untuk penyiraman. Disiapkan tanah topsoil. Kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Direndam benih jagung selama 15 menit. Dibuat 2 lubang tanam dengan kedalaman 3 cm, kemudian dimasukkan benih jagung yang sudah direndam. Dilakukan penjarangan jika tanaman jagung sudah berumur 1 MST. Dilakukan pemupukan pada tanaman jagung yang sudah berumur 2 MST. Dengan cara dibuat lubang 3 cm dari batang tanaman, kemudian dimasukkan pupuk dan tutup kembali. Dilakukan pencabutan gulma agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman jagung. Dilakukan penyiraman pada pagi hari dan sore hari. Dilakukan pengamatan tinggi tanaman jagung setiap minggu dan dilakukan dengan cara mengambil satu daun yang paling tertinggi, kemudian diukur sampai permukaan tanah. Dan dihitung jumlah daun yang sudah terbuka lebar setiap minggu. Perlakuan kontrol yaitu tanpa pemberian pupuk NPK. Bisa dilihat, tanaman tetap tumbuh subur, tinggi, dan sudah ada bunga jantan. Daunnya ada yang berwarna kuning karena kekurangan unsur nitrogen. Sedangkan unsur kalium dan fosfor tercukupi dari tanah yang dipakai. Perlakuan lengkap yaitu pemberian pupuk NPK. Tetapi ada gejala pada tanaman dikarenakan kelebihan pupuk yang menyebabkan fertilizer ban, yaitu perubahan warna menguning, kecoklatan, dan layu. Perlakuan -N terlihat pertumbuhan tanaman berjalan lambat, tanaman kerdil, daun hijau kekuningan, pendek, dan kecil. Perlakuan -P terlihat tanaman tetap tumbuh subur, tinggi, dan daun berwarna hijau. Sama sekali tidak ada gejala kekurangan unsur hara fosfor. Hal ini dikarenakan pada tanah unsur fosfor cukup untuk tanaman jagung. Perlakuan -K terlihat timbul bercak-bercak merah coklat, kemudian mengering dan mati.
Perlakuan minus N dan P terlihat pertumbuhan tanaman berjalan lambat, daun mengalami klorosis, tanaman kurus dan kerdil, daun hijau kekuningan, pendek, kecil, dan tegak, daun yang sudah tua berwarna hijau muda. Perlakuan minus N dan K terlihat tidak ada gejala kekurangan unsur nitrogen dan kalium. Ini dikarenakan pada tanah unsur nitrogen dan kalium cukup untuk tanaman jagung. Perlakuan minus P dan K terlihat batang kerdil tetapi sudah berbunga, dan daun tua akan mengkerut dan keriting. Metode minus one test. Metode ini dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium dengan menghilangkan salah satu unsur tersebut. Kelebihannya adalah hanya perlu penyediaan alat dan bahan, serta pengambilan data di lapangan secara visual dan tidak perlu uji laboratorium dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Kekurangannya adalah hanya pengamatan di lapangan saja, maka bisa terjadi kesalahan atau ketidakpastian analisis. Dan kekurangan metode minus one test adalah besar kemungkinan media tanam sudah terdapat unsur hara yang mencukupi dan tersedia bagi tanaman. Contohnya pada perlakuan minus P, tidak terlihat gejala sama sekali kekurangan unsur hara fosfor. Sekian video praktikum kelompok 7 dari kelas Agroteknologi 1. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.